sinar matahari, air, udara, angin. Terus kalau yang nomor tertentu kayak energi fosil, misalnya minyak, gas, dan lain-lain. Ini udah mulai masalah energi terbarukan. Gitu. Halo, nama saya Dia Zandani, jurusan S1 Teknik Sipil. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana proses pencucian batu bara. Proses pencucian batu bara itu sendiri sebenarnya ada 3. Yang pertama proses penyamaan ukuran, yang kedua itu proses pencucian, yang ketiga itu ada proses pengeringan. Jadi kalau misalnya proses penyamaan ukuran, kan seperti yang kita ketahui kalau misalnya batu bara itu udah diambil, itu ukurannya masih beda. Jadi ada namanya cyclone. Cyclone itu tempat penyamaan ukuran atau proses pencuciannya nanti. Terus tuh dicuci, habis dicuci itu pakai magnetik atau pakai pasir besi gitu. Karena seperti yang kita ketahui kalau batu bara itu nggak semuanya itu langsung bersih, murni, karena ada kandungan-kandungan kayak misalnya abu dan segala macam. Lalu ada proses pengeringan. Nes, kamu rekam aja Nes, belum itu kan Nes. Terima kasih. Dah. Nama saya Ikima Kusapramita dari S1 Teknik Sipil. Di sini saya mau menerangkan tentang PLTMH. PLTMH itu kan singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. Di situ PLTMH ini menghasilkan air. Air itu diubah menjadi listrik kan. Nah, tapi dalam ruang lingkup yang kecil. Kalau PLTA itu kan dia menghasilkan listrik dari air. Nah, itu. Tapi kalau PLTA itu membutuhkan bendungannya besar kan, itu biasanya merugikan para warga harus pindah, harus mengeluarkan biaya yang banyak. Kalau PLTMH ini dari sungai yang ada itu kita buat PLTMH. Dan dengan situ, jadi kita bisa menghemat apa ya, tempat, ruang seperti itu. Kalau masalah PLTA itu kan menghasilkan listrik yang banyak, tapi kalau PLTMH ini kekurangannya yaitu listriknya tidak bisa sebesar seperti PLTA. Jadi di sini perbedaan PLTA sama PLTMH itu, PLTA bisa menghasilkan listrik yang besar namun membutuhkan tempat yang besar. Kalau PLTMH itu listriknya kecil namun di situ kita ruang lingkupnya juga kecil. Seperti itu. Terima kasih. Namaku saya sebagai Bikaromai Tamanurung, aku dari S1 Teknik Sipil. Adapun keuntungan dari energi angin itu ketersediaan itu sangat berlimpah di mana-mana. Terus energi angin itu tidak menyebabkan polusi dan renewable. Namun energi angin tidak hanya memiliki keuntungan namun tetap memiliki kerugian. Energi angin itu memiliki kerugian biarpun tersebar di mana-mana, namun energi angin itu sangat tergantung pada lokasinya. Dan sisa bahan bakar yang dikelola oleh energi angin itu sangat susah untuk dikelola. Selanjutnya kerapatan dayanya itu sangat rendah. Namun selain itu kerugiannya itu arah angin itu sangat berubah-ubah, nggak menetap misalnya di satu lokasi ke lokasi lain. Nah, itu kesulitan dari salah satu energi angin. Namun dan kerugian yang lain ada juga karena ketersediaan tidak kontinu, sehingga perlu media yang lain untuk penyimpanan energi dari energi angin. Dari saya sekian cukup menurut pendapat saya tentang keuntungan dan kerugian dari energi angin. Terima kasih. Nama saya Joshua Sianipar, jurusan S1 Teknik Informatika. Apakah PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu cocok diterapkan di Indonesia? Menurut saya sih bisa, karena di Indonesia memiliki banyak dataran tinggi. Dan yang kedua, keuntungannya tidak memakan biaya yang banyak dan tidak memakan banyak tempat untuk membangun PLTB tersebut. Yang keempat, selanjutnya itu kekurangannya mungkin kekuatan angin atau pusat geraknya angin itu tidak konstan di Indonesia, karena ada yang terjadi angin musim barat dan angin musim timur. Menurut saya itu. Nama saya Hari Roni Pasu, saya jurusan Elektro S1 2011-11-225. Kalau ditanya mengenai PLTP, menurut saya di Indonesia sendiri itu PLTP itu sangat bisa dimanfaatkan karena Indonesia itu termasuk bagian dari Ring of Fire. Jadi di Indonesia terdapat banyak sekali
gunung-gunung berapi aktif, jadi magma di Indonesia itu pasti banyak. Hanya saja hutan-hutan di Indonesia sekarang sudah semakin habis, jadi hutan-hutan yang dapat digunakan sebagai reservoir air, yang dapat digunakan untuk memasak air, yang dapat digunakan khususnya sebagai uap dalam proses PLTP nantinya sangat sedikit. Padahal PLTP itu sendiri adalah pembangkit yang budget pembangunannya itu lebih murah daripada PLTU. Karena PLTU kita harus beli batu bara, transportasi, polusinya yang begitu banyak. Dibandingkan PLTP, semuanya lebih efisien. Hanya saja masalah di hutan Indonesia yang sudah sedikit. Terima kasih. Saya Teknik Informatika. Menurut saya bisa, karena Indonesia ini memiliki banyak gunung berapi, terutama itu di bagian-bagian hutan gitu. Jadi kita itu bisa memanfaatkan energi itu untuk menggunakan energi panas bumi. Perkenalkan, nama saya Febri Petra, jurusan D3 Elektro. Ya, menurut saya pribadi, untuk antisipasi dari listrik yang kurang di daerah pedesaan, menurut saya ya kita bisa menggunakan panel surya dan menggunakan solar cell yang menurut saya ya itu harganya yang lumayan terjangkau dan juga kapasitasnya cukup untuk menampung satu perkampungan. Kemudian untuk pemerintah sendiri sepertinya harus bisa lebih giat lagi untuk memberikan pemusatan untuk pembangunan kelistrikan di daerah-daerah tersebut. Gitu saya menurut saya. Terima kasih. Nama saya Syarifah Laila Sani, saya dari D3 Teknik Mesin. Menurut saya yang paling berpotensi yaitu panas bumi, karena di Indonesia terdapat 40% kandungan panas bumi sedunia dan baru digunakan sekitar 4% dari potensi yang ada. Keuntungannya adalah panas bumi ramah lingkungan dan tidak menimbulkan limbah, dan dari situlah kita juga bisa mengurangi penggunaan bahan bakar yang terlalu mahal harganya. Untuk kerugiannya mungkin menurut saya karena pembebasan lahan yang kurang dan kurangnya pengetahuan masyarakat yang adanya panas bumi itu bakal menimbulkan limbah. Terima kasih. Ya, nama saya Rahmat Andi dari S1 Teknik Sipil. Ya, untuk masalah energi potensial di Indonesia, kalau menurut saya itu yang paling potensial itu yang tata surya. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari musim di Indonesia itu terbagi dua, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Tetapi dengan konteksnya di seluruh Indonesia itu tidak semuanya ketika musim hujan, semuanya itu hujan, pasti selalu ada panasnya. Jadi yang paling potensial itu ya tata surya. Karena ya seperti yang musim tadi. Tetapi untuk masalah keuntungan dan kerugiannya itu balik lagi ke sistem dari kita individunya dan sistem pemerintahannya. Kenapa? Kalau dari saya sendiri, keuntungannya yaitu pemakaiannya dan penggunaannya mudah, pengelolaannya mudah, dan pembelian untuk segala peralatannya juga mudah. Tetapi kerugiannya balik ke sifat dari diri kita yang tidak mau menjaga, ya. Itu yang menjadi sifat dasar dari kita yang sendiri, yang masyarakat Indonesia. Kemudian di balik itu pasti ada sistem kelola pemerintah yang notabene-nya yang belum tentu rapi untuk melaksanakan energi-energi tersebut. Tetapi untuk masalah penghematan energi, selain energi tata surya, kita ada bagusnya memasukkan motion detector, di mana setiap penggunaan listrik, setiap penggunaan apa yang kita gunakan itu sesuai dengan kebutuhannya secara otomatis. Apabila kita telah selesai menggunakannya, motion detector itu secara otomatis mematikannya. Dalam contohnya, misalnya seperti eskalator yang sifatnya itu motion detector, jadi ketika lutut kita terdeteksi, eskalatornya jalan. Ketika tidak ada orang yang mau dipakai lagi, maka itu mati. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Thank you for watching. We are Compaction.